Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menjabarkan hasil dari kerja kelompok kami, hasil diskusi kami yang berjudul pencemaran tanah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Gunawan, NPM 2020 280066. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fadia Amanda Putri, NPM 2020-280061. Perkenalkan, nama saya Ade Mulyanto, 280067. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gustiansyah, MPM 2020-280069. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Adam Fa'atar Ramadan, 2020-280065. Perkenalkan, nama saya Septa Dewa Gantada, NPM 2020-280068. Perkenalkan, nama saya Atika Maulida, 2020-280064. baik, selanjutnya. Selanjutnya latar belakang yang akan dibacakan oleh Adam. Dipersilakan kepada Adam. Perkenalkan, nama saya Adam. Kali ini saya akan menjabarkan latar belakang dari pencemaran tanah. Latar belakangnya adalah tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti yang diketahui bahwa rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan yang dihasilkan dari tanah. Bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan dengan yang lainnya. Hampir seluruh bagian yang dilakukan manusia dilakukan di atas tanah, mulai dari tempat tinggal, pertanian, industri, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Akan tetapi, sebagaimana halnya pencemaran air dan udara, pencemaran tanah pun terjadi akibat dari kegiatan manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang akan dibacakan oleh Saudara Lutfi. Kepada Saudara Lutfi, dipersilakan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pencemaran tanah? Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya pencemaran tanah? Yang ketiga, apa pengaruh pencemaran tanah bagi lingkungan? Yang keempat, apa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran tanah? Yang kelima, apa peran penduduk dalam mengatasi pencemaran tanah di sekitar lingkungan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penyebab terjadinya pencemaran tanah yang pertama yaitu limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga limbah pertanian. Kepada Fadia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari pencemaran tanah. 1. Rusaknya tanah. 2. Rusaknya perpohonan. 3. Limbah kimia mencemari tanah. Oke, selanjutnya. Peran masyarakat dalam mencegah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran tanah. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain, 1. Menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengadaan taman nasional.
2. Menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. 3. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain. 4. Tidak membuang sampah. 5. Melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Adi. Dipersilakan kepada Adi. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 1. Saling mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan konsep reducer, mengurangi, guna kembali dan daur ulang. 2. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. 3. Buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. 4. Berkebun dengan cara organik dan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Septa. Baiklah, saya akan membacakan daftar pusaka. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah amat sangat merugikan dari berbagai aspek, mulai dari tanah yang rusak, pepohonan mati, ekosistem lainnya terganggu akibat dari pencemaran tanah. Ini sudah selayaknya kita semua harus menyadari bahwa pentingnya menjaga tanah maupun lingkungan dengan baik agar kelak kita dapat menuai hasil yang baik kemudian hari. Oke, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.